إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh kita telah mendapatkan nikmat. Bahkan sekian banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semuanya wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Karena kan hanya dengan mensyukurinya nikmat-nikmat tersebut akan tetap ada pada diri kita. Dan dengan tidak mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil nikmat tersebut. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah, nikmat persaudaraan se-Islam, nikmat persaudaraan seiman. Allah menjadikan kita sebagai saudara, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengingat-ingat nikmat ini, nikmat persaudaraan se-Islam dan seiman. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang-orang yang beriman, menunjukkan yang setelahnya adalah konsekuensi dan keharusan dari keimanan seseorang. Ingatlah, tatkala kalian saling bermusuhan, tatkala kalian tidak saling mengenal, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melunakkan hati-hati kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian bersaudara. Allah memerintahkan kepada kita, Allah mewajibkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat ini, nikmat ukhuwah islamiyah, imaniyah. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan hal ini dalam ayatnya yang lain dengan menyatakan bahwasanya seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian yang berselisih. Sekali lagi Allah mengingatkan bahwasanya konsekuensi dari iman, keharusan dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita menganggap saudara kita yang lainnya sebagai saudara. Bahkan persaudaraan ini lebih kuat daripada semata-mata persaudaraan sedarah ataupun senasab dan yang semisalnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ketinggalan mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya persaudaraan ini. Sebagaimana dalam hadis Abi Nadrah bahwasanya dia berkata, haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awsati ayyamit tasyriq. Kata Abu Nadrah, telah menceritakan kepadaku seseorang yang mendengar khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertengahan hari tasyriq. Faqala, maka Nabi berkata, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian adalah satu. Ketahuilah sesungguhnya bapak kalian adalah satu, yaitu Adam alaihi salam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami, wala ajami ala arabi. Ketahuilah tidak ada kelebihan, tidak ada keutamaan bagi seorang Arab dibandingkan yang bukan Arab. Tidak pula kelebihan yang bukan Arab di atas orang Arab. Wala ahmara li as'ala aswad. Tidak pula yang merah di atas yang hitam. Wala aswada ala ahmar. Tidak pula yang hitam di atas yang merah. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Rabb mereka adalah satu, yaitu Allah. Dikarenakan bapak mereka adalah satu, yaitu Adam alaihi salam. Kemudian Nabi mengecualikan yang menjadikan kelebihan di antara mereka. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Rawahu Ahmad. Dan ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata tatkala kita meyakini nikmat persaudaraan ini, persaudaraan imaniyah, persaudaraan islamiyah, ternyata di sana ada beberapa konsekuensi. Ternyata di sana ada beberapa keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang tatkala dia mengakui orang lain sebagai saudaranya seislam dan seiman. Di antara haknya seorang muslim atau saudaranya yang muslim adalah untuk senantiasa menolongnya. Adalah untuk senantiasa membantunya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan. Dan jangan kalian tolong menolong di atas permusuhan dan juga perbuatan dosa. Perintah dari Rabbus samawati wal ard. Perintah dari Allah Rabbul alamin. Untuk kita saling tolong menolong sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin. Dan juga dinyatakan oleh Allah, hak yang satu ini dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'u Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka saling memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mereka saling melarang dari perkara yang mungkar. Mereka menegakkan salat, mereka membayar zakat, dan mereka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya.
balasannya. Mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika mereka meminta bantuan kepada kita, terutama dalam masalah agama, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka dan menolong mereka. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Dan jika mereka meminta tolong kepada kalian dalam agama mereka, maka wajib bagi kalian untuk menolong mereka. Luar biasa. Sekian banyak Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita hak saudara kita muslim yang lainnya untuk senantiasa menolong mereka. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menolong saudara kita. Kata Nabi SAW, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan dia zalim ataupun dizalimi. Faqala rajulun, maka berkata seseorang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman." Aku akan menolongnya jika dia dizalimi. Ara'aita idza kana zaliman fa kaifa ansuruh? Bagaimana pendapatmu kalau seandainya dia justru yang menzalimi orang lain? Bagaimana aku menolongnya? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Tahjuzuhu wa tamna'uhu minadh-dhulm fa inna dzalika nasruh." Kamu cegah dan kamu tahan dia dari kezalimannya. Dari kezaliman yang ia lakukan kepada orang lain. Karena itulah bentuk penolonganmu dan bantuanmu kepadanya. Dikarenakan kezalimannya akan membinasakannya. Dengan kamu mencegahnya dari kezaliman berarti kamu menyelamatkannya dari kebinasaan. Rawahul Bukhari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak yang kedua, yang juga wajib diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lainnya, adalah dengan tidak berbuat zalim kepadanya, sekecil apapun kezaliman tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian. Tidak boleh ditumpahkan darah sesama muslim kecuali dengan hak. Dan juga Allah mengharamkan atas kalian harta-harta mereka. Tidak boleh diambil kecuali dengan hak. Seperti haramnya hari ini, kata Nabi SAW, yaitu hari nahar, hari menyembelih. Hari yang haram. Di negeri kalian yang haram ini, tanah haram, Makkah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, bulan haram. Di antara bulan-bulan haram, Zulhijjah. Disamakan oleh Nabi SAW. Kehormatan seorang muslim dengan kehormatan hari menyembelih. Dengan kehormatan tanah haram. Dengan kehormatan bulan-bulan haram. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya.
Konsekuensinya, la yazlimuhu, wala yakhzuluhu, wala yahkiruhu. Dia tidak menzaliminya. Dia tidak membiarkannya dalam keadaan tidak tertolong. Dan dia tidak meremehkan saudaranya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Takwa itu di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menunjuk ke arah dadanya sampai 3 kali. Bihasbi imri'in minan syarr an yahkira akhahul muslim. Cukup bagi seseorang dianggap berbuat jelek tatkala dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Kullu muslim alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Damuh wa maluhu wa irduh. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya semuanya haram untuk ditumpahkan, untuk diambil, untuk dilecehkan. Rawahu Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hak mereka yang wajib untuk kita berikan sebagai saudara semuslim, saudara seiman, adalah untuk senantiasa memberikan nasihat kepadanya. Sebagaimana dalam hadis Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushu likulli muslim, muttafaqun alaih. Aku telah berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, untuk senantiasa membayarkan zakat, dan juga untuk senantiasa menasehati setiap muslim. Hak muslim kepada muslim yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya beberapa di antara hak-hak seorang muslim yang wajib kita berikan kepada muslim yang lainnya. Dan sungguh hak-hak ini atau sebagian besarnya telah dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin untuk diberikan kepada saudaranya sesama muslim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga di antara hak saudara kita muslim yang wajib untuk kita berikan kepadanya adalah kita senantiasa menyayanginya, senantiasa mengasihinya, senantiasa mencintainya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Permisalan di antara kaum mukminin satu dengan yang lainnya dalam masalah kecintaan mereka, dalam masalah kasih mengasihani sesama mereka. Masalul jasad adalah seperti satu badan. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi
bis sahari wal humma. Muttafaqun alaih. Adalah seperti perumpamaan satu badan, satu jasad, yang jika salah satunya mengeluh dengan kesakitan, maka yang lainnya pun akan ikut andil, minimalnya dengan bergadang. Dengan sama-sama tidak bisa menikmati tidur di malam itu. Dan juga dengan cara semuanya merasakan demam. Semuanya merasakan rasa panas dengan sebab salah satu dari anggota tubuh yang terluka. Luar biasa. Tidak membiarkan saudaranya mengalami kesakitan, kemudian dia berada di atas kenikmatan sendiri. Dan juga dalam hadis Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha." Muslim yang lain dengan yang lainnya, mukmin yang satu dengan yang lainnya adalah seperti bangunan. Sebagiannya saling menguatkan yang lainnya. Tidak akan berdiri suatu bangunan jika hanya salah satu bagiannya saja yang tegak, dan tidak akan dinamakan bangunan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang mengumpulkan sekian banyak hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sit." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Qalu ma hunna ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" "Idza laqitahu fasallim alaih." Jika kamu bertemu dengannya, maka kamu salam kepadanya. Hak yang pertama, mengucapkan salam kepada saudara yang ditemui. Wa idza da'aka fajibhu. Dan jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Selama pada undangan tersebut tidak terdapat kemaksiatan, maka hukum asalnya adalah wajib bagi kita untuk memenuhi undangan tersebut. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Jika dia bersin kemudian dia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, maka tashmitlah dengan mengucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit, maka jenguklah. Hak seorang muslim tidak membiarkan saudaranya terbaring sakit tanpa dia melihat keadaannya, tanpa dia menjenguknya. Wa idza mata fatba'hu. Dan jika dia mati, maka ikutilah, antarkanlah jenazahnya. 5. Dan yang terakhir, wa idza stansahaka fansahlah. Dan jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang bisa memberikan kepada saudara kita muslim yang lainnya hak-hak mereka dengan penuh. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih untuk menjadikan pemerintah kita adalah pemerintah yang memperhatikan hak saudara-saudara mereka seiman dan juga seislam. Dikarenakan hanya dengan demikian terjalin ukhuwah islamiyah imaniyah yang kokoh, yang tidak akan mudah untuk dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin.